nambah lagi. Apakah kita akan berpangku tangan selamanya? Orang-orang telah meninggalkan sholat dan ibadah. Tidak, kita harus mengajak manusia untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, bagaimana caranya kita akan menghadapi musuh? Bagaimana? Ya Allah, hindarilah kami dari murka-Mu dan jangan turunkan azab-Mu kepada kami. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Hanya kita saja yang masih mengamalkan Taurat. Sedangkan Raja Bakhtansar ingin membunuh kita dan membakar kitab Taurat. Ayo kita menemui Uzair alaihissalam. Ya, mari kita pergi menemui Uzair. Beliau berada di tempatnya sedang beribadah kepada Allah. Uzair memberikan peringatan kepada manusia tentang azab Allah, tetapi mereka tidak paham. Tuan, ayo kita temui Uzair. Ayo kita menemui Uzair. Ayo. Ayo. Mengapa di tempat ini manusia tidak mau menyembahku? Mereka tidak akan menyembah Tuanku selama kitab Taurat masih bersamanya. Taurat? Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Musa, wahai Tuanku Bakhtansar. Apa isi kandungan kitab itu? Ia mengandung syariat yang sempurna bagi manusia, yang menjelaskan bagaimana mereka bergaul, menyembah Tuhannya, dan bagaimana hidup di dunia. Kita harus mengumpulkan kitab tersebut dan membakarnya, sehingga manusia tidak lagi dapat mengetahui jalan, kemudian mereka menyembahku. Ide yang sangat bagus, Tuanku. Tapi kita tidak bisa membakar pikiran orang-orang yang menghafal kitab itu, Tuanku. Kalau begitu, kita kumpulkan informasi tentang para penghafal Taurat, kemudian kita bunuh mereka. Kita akan berhasil dengan rencana kita, Tuanku. Karena saat ini mereka tidak tahu tentang apa yang ditulis Tuhannya dalam Taurat. Sebab itu, mereka dalam keadaan yang sangat lemah sekali, Tuanku. Sekarang pergilah kalian dan kumpulkan informasi sebelum aku perintahkan kalian untuk menyerang dan membunuh para penghafalnya dan membakar Taurat. Ayo. Baik, Tuanku. Ayo, segera kita berangkat. Ayo, cepat. Kalian, Nabi Uzair masih beribadah kepada Allah, tidak bisa diganggu. Apakah kau perbolehkan aku untuk menemuinya? Karena ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting? Kalau begitu silahkan masuk. Nabi Uzair sedang berada di dalam. Silahkan masuk. Silakan, Paman. Kami datang kepadamu setelah kami merasakan kekhawatiran atas rencana Raja Bakhtansar. Dia menginginkan agar orang-orang menyembahnya dan meninggalkan dari ibadah kepada Allah. Keimanan manusia sudah lemah dan ketetapan hati mereka sudah hancur. Benar. Kami sependapat denganmu. Akan pentingnya mengumpulkan kitab Taurat dan menyembunyikan semua kitab-kitab itu. Ayo, minum lagi. Ayo minum. Ini enak sekali. Wahai orang tua, apakah Anda dapat menunjukkan orang yang dapat menyembuhkan anak saya? Sebab Anda termasuk orang yang soleh.
Keberkahan telah hilang dari semua tabib. Disebabkan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Jadi tidak ada harapan untuk menyembuhkan anak saya. Pergilah temui Uzair alaihissalam. Ayo silakan. Sebab doanya mustajabah. Tinggal satu. Ini yang segar-segar ya. Ayo. Berapa ini Ada apa itu di sana? harganya? Aku beli tuak yang ini. Mau apa begitu? Aneh. Ayo, ayo. Ada apa? Seorang Yahudi sedang meminta izin masuk, tuanku. Katanya ia mempunyai informasi yang sangat penting. Suruh dia masuk. Baik, tuanku. Tuanku Bakhtansar, apakah Anda akan memberikan hadiah kepada saya jika saya memberitahukan informasi yang ada pada saya? Bagaimana, tuanku? Hadiah? Akan kupenggal lehermu jika tidak benar. Hah? Baiklah, tuanku. Akan saya katakan. Ya, akan saya katakan. Begini, tuanku, begini. Sesungguhnya mereka mengumpulkan kitab Taurat dan orang-orang yang menghafalnya di tempat yang jauh, tuanku. Bukankah sudah kuperintahkan untuk mengumpulkan informasi? Ya. Apa kau mengetahui tempat itu? Tidak. Namun mereka belum melakukan apa-apa sampai sekarang. Mereka siapa? Mereka adalah sekelompok orang-orang yang hafal Taurat dipimpin oleh Nabi Uzair, tuanku. Ya. Serangan ke desa itu sudah dilakukan. Orang-orang yang hafal Taurat telah terbunuh dan kitab-kitab telah dibakar. Dan setelah itu, laki-laki ini juga akan dibunuh. Saya sangat mencintai tuanku Nabi Uzair alaihissalam. Beliau adalah orang yang baik hati, selalu ibadah dan bijaksana. Saya tidak mengerti mengapa beliau pergi menyirami kebunnya dalam keadaan panas begini. Benar, sesungguhnya beliau sangat berperasaan sampai-sampai pada tanaman dan pohonan miliknya. Di saat Uzair alaihissalam dalam keadaan demikian, ia menemukan tempat yang tidak berpenghuni. Lalu ia berhenti di tempat itu untuk beristirahat sebentar. Pertama sekali, ia menyembunyikan kitab yang dibawanya, yaitu Taurat. Kemudian ia memberikan makanan pada keledainya setelah diikat. Ia duduk bersandar ke tembok, menyiapkan sedikit makanan untuk dirinya, yaitu roti kering dan anggur. Ketika dalam keadaan seperti itu, ia berpikir tentang keadaan tempat yang hancur itu dan tulang-tulang yang ada. Maha suci Allah yang telah menghidupkan tulang-tulang ini setelah ia matikan. Lalu Allah mengutus malaikat maut untuk mengambil ruhnya selama 100 tahun. Ya Allah, lindungilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ayo geledah rumahnya. Ayo cepat. Ampun Tuhan, ampun. Diam. Ayo kita bakar ini. Ayo. Ayo kita bakar cepat semua, kita bakar. Ya Allah.
Kami tidak menemukan Uzair. Setelah mencarinya ke segala tempat. Jangan-jangan orang-orang Bahtansar telah membunuhnya. Hatiku berkata, ia akan kembali sebentar lagi. Kita akan menanti kepulangannya. Setelah berlalu 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Uzair. Awalnya, ia merasa bahwa ia baru saja tidur 1 hari atau beberapa jam. Tapi Allah mewahyukan kepadanya bahwa ia telah tidur selama 100 tahun. Uzair memperhatikan keledainya. Dilihatnya hanya tulang belulang. Lalu ia berucap, Maha suci Allah. Kemudian Allah kembali menghidupkan keledainya. Lelaki ini bertanya, bukankah ini rumah Nabi Uzair alaihissalam? Uzair, kemana dia? Ia tidak kelihatan selama 100 tahun dan kami telah mencarinya tapi tidak ditemukannya. Ia mengaku bahwa dia adalah Uzair. Allah telah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali agar menjadi tanda dan mukjizat bagi kita. Kalau benar kamu Uzair, mintakanlah kepada Allah agar penglihatanku kembali supaya kami dapat menerimamu dan saya akan menjadi pembantumu. Uzair alaihi salam adalah orang yang dikabulkan doanya. Dia adalah Uzair alaihissalam. Mudah-mudahan orang-orang kampung itu mempercayainya. Uzair telah kembali setelah Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian ia mengutusnya kembali. Apakah masuk akal? Sesuatu yang tidak masuk akal. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Mustahil. Sekarang kemana beliau? Iya, mana beliau? Kita harus memastikan kebenaran itu. Iya. Subhanallah. Orang tua itu adalah pembantu Uzair. Ia mengenalnya dan saya mempercayainya. Kita harus memastikannya. Uzair alaihissalam telah datang. Kau seperti nampak 40 tahun, sedangkan kami lebih muda darimu. Bagaimana bisa demikian? Ini merupakan mukjizat dari Allah agar harapan kita dapat kembali lagi. Uzair telah menghafal kitab Taurat. Apakah Anda dapat menuliskannya kembali kepada kami? Maha suci Engkau ya Rabbi. Ia benar-benar Uzair telah kembali bersama Taurat sebagai cahaya penerang bagi kita. Setelah Uzair duduk bersama orang-orang tua kampung itu, dan mereka telah yakin bahwa dia adalah Uzair, mereka meminta agar Uzair mau mengajarinya kitab Taurat. Uzair telah mengembalikan kitab Taurat yang telah hilang di zaman Bahtansar, raja yang zalim, dan masa yang telah lama memusnahkannya. Uzair menolak anggapan orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dan orang-orang bodoh itu senantiasa mengatakan hal itu tanpa pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini selama sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah, makanan dan minumanmu belum lagi berubah, dan lihat keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah tulang belulang keledai itu. Kemudian kami akan menyusunnya kembali, lalu kami akan membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata baginya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, ia pun berucap, saya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat